kita mengetahui kalau misalnya ada tim sukses bilang kita nggak bagi-bagi uang, kita nggak akan money politik, kita tidak akan memberikan iming-iming, itu bullshit gitu loh. Di mana sih ada orang yang pengen menang jujur? Halo guys, kembali lagi bersama gue Firdaus di Respublika Channel. Kali ini gue kedatangan tamu Ketua Badan Pengawasan Pemilu Kota Tangerang Selatan, Bapak Muhammad Acep. Apa kabar Bang? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Baik kita. Ya, gue sekarang nih mau ngebahas soal pengawasan pemilu media daring, karena kan kabarnya nih ya, info yang gue dengar juga sekarang kampanye itu udah nggak lagi terbuka, nggak boleh tuh kampanye terbuka, kemudian kumpul-kumpul juga dibatasin Bang. Jadi solusinya lewat media daring nih buat di Pilkada Kota Tangerang Selatan Bang. Ceritain dong Bang, kalau ngawasin lewat media daring tuh kayak gimana Bang? Ya hasil pandemi nih ya, ini kan hasil pandemi. Sekarang memang dalam draft KPU di PKPU-nya itu tidak ada kampanye terbuka gitu. Tapi kalau pengawasan soal di media sosial atau daring, sebenarnya kita sudah punya pengalaman gitu ya. Sudah punya pengalaman di pemilu 2019 kemarin gitu. Jadi pengawasan media sosial. Jadi memang sudah ada di Perbawaslu kita tentang pengawasan media sosial itu, tapi memang untuk pemilu ya. Tapi untuk pilkada aturannya ya mungkin nggak jauh berbeda lah gitu. Maksudnya pengawasan media sosial tuh kayak gimana sih Bang? Ya kalau media sosial kan gini, ada dua yang diawasi gitu ya. Pertama, nanti setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, itu kan pasangan calon kemudian tim sukses dia mendaftarkan akunnya. Iya. Ya sebanyak 10 akun kan begitu ya. Yang didaftarkan, yang boleh didaftarkan gitu ya, 10 akun. Nah, akun yang didaftarkan itu akan kita awasi, itu yang pertama. Kemudian ada akun-akun yang memang tidak didaftarkan, itu juga masuk dalam pengawasan Bawaslu gitu ya. Seperti pemilu 2019 kemarin lah gitu ya. Kita mengawasi ASN ya dari akun media sosial gitu. Kan ASN itu nggak boleh melike, mengacungkan tangan di media sosial terhadap salah satu pasangan calon, itu nggak boleh. Cuman nge-like doang nggak boleh? Nge-like aja nggak boleh untuk ASN. Kan banyak itu akun-akun itu. Gimana cara ngawasinnya? Pertama kita telusuri dulu. Misalnya ente nih nge-like. Kita lihat siapa yang nge-like. Oh, Firdaus. Firdaus dia sebagai apa? Kita tahu bahwa Firdaus itu ASN di Kota Tangerang Selatan. Dilihat akunnya, ditelusuri. Benar akun Firdaus atau bukan? Nah, kemudian kita ambil akunnya. Nah, setelah kita ambil akunnya, kita telusurin, ternyata benar, maka kita panggil. Berarti kan saksinya buat personal dong, nggak ke paslon? Ya, itu tadi akun yang di luar yang didaftarkan. Iya. Nah, kalau akun yang didaftarkan ya lain lagi, karena kan sanksinya kalau akun yang didaftarkan itu, sanksinya itu akan berdampak kepada pasangan calon. Tapi kalau akun yang tidak didaftarkan, itu dampaknya kepada orang per orang. Gitu. Cuma nanya itu doang? Iya. Kalau akun tim sukses, maka dia akan berdampak kepada pasangan calon. Maksudnya gimana tuh? Misalnya zamannya Prabowo sama Jokowi lah ya. Iya. Itu kan yang sudah berlalu gitu ya. Nah, akun-akun tim sukses itu kan didaftarkan ke KPU. Kemudian di akun tersebut misalnya ada ujaran kebencian, ada kegiatan misalnya bagi-bagi uang, iya, misalnya, maka akan berdampak kepada
pasangan calon itu diskualifikasi. Kan gitu. Tapi kalau misalnya bukan akunnya tim sukses, ya tidak berdampak kepada pasangan calon. Oh begitu bang. Betul. Ini gue ada berita nih tentang tentang kampanye virtual ya. Jadi di sini Bawaslu bilang kampanye pilkada rawan pelanggaran jika digelar virtual. Lu bisa ngejelasin nggak bang? Ya, kan gini ya, virtual itu artinya nanti KPU itu akan membuat jadwal atau si tim sukses atau pasangan calon akan membuat jadwal. Iya. Jadi kalau misalnya dalam kampanye terbuka itu kan KPU memberikan jadwal tuh. Hari ini hari Kamis misalnya, hari Kamis jadwal pasangan A untuk kampanye terbuka di lapangan Jombang. Iya. Ya kan gitu. Nah, besok apakah room meetingnya itu disiapkan oleh KPU atau si pasangan calon sendiri yang membuat roomnya gitu. Jadi ada kayak Zoom meeting lah, kayak Zoom meeting atau webinar gitu ya. Nah itu nanti siapa yang akan menyiapkan. Nah kalau misalnya itu disiapkan oleh KPU, otomatis kan kita juga bisa masuk dalam melakukan pengawasan di situ, kan gitu ya. Nah kalau misalnya dilakukan oleh si tim sukses sendiri atau si pasangan calon sendiri, nah ini yang agak kesulitan. Kita apakah mendapatkan akun ID password untuk bisa masuk atau tidak, kan begitu. Nah itu agak sulit. Persoalannya nanti adalah dalam kampanye virtual itu ada dua yang harus diperhatikan. Pertama undang-undang pilkadanya, kedua undang-undang ITE-nya. Ketika misalnya lagi kampanye virtual, yang namanya kampanye kan biasanya saling menjatuhkan. Iya. Nah, ketika misalnya di situ ada kebohongan, ada ujaran kebencian, bukan hanya undang-undang pilkada yang bisa menjeratnya, tapi bisa jadi undang-undang ITE. Yang dipanggil nanti pelanggaran, misalnya itu pelanggaran di virtual yang tadi abang bilang, yang dipanggilnya itu tim suksesnya apa calonnya nanti? Tergantung siapa yang mengadakan. Yang mengadakan misalnya tim suksesnya, ya kita panggil tim suksesnya. Atau yang mengadakan itu adalah pasangan calonnya, ya kita panggil pasangan calonnya. Bisa jadi misalnya itu ada orang jurkam lah. Ya kalau dalam kampanye terbuka kan ada jurkam. Nah di virtual apakah ada jurkam, kan begitu ya? Ada jurkam atau tidak? Nah nanti siapa yang mengatakan ujaran kebencian tersebut atau hate speak, ya itu akan kita proses begitu. Paling di situ aja batasannya. Di situ doang. Rumit juga. Rumit, betul. Ini nggak berbeda dengan ini ya, dengan kampanye biasa lah begitu. Artinya butuh ekstra juga bang ya. Butuh ekstra, butuh keahlian IT dalam belajar mencari sumber ya. Kan bisa saja misalnya akun-akun buzzer gitu kan, bisa aja akun-akun yang tidak dikenal dan lain sebagainya, kan bisa saja itu. Nah ini gimana, SDM di Bawaslu sendiri udah memenuhi itu nggak bang? Kalau di Bawaslu Tangsel kebetulan kita ada 3 orang lah. 3 orang? 3 orang yang cukup mampu untuk persoalan IT menelusuri akun-akun tersebut. Nanti kan kita juga minta bantuan dari Kominfo. Berarti misalkan tugas kan di Bawaslu juga ada tingkat kecamatan kan ya. Nah, dengan adanya kampanye virtual ini dia ngawasinnya gimana tuh? Ya sama tadi. Gitu kan? Misalnya pantengin handphone aja. Iya, nonton di handphone. Di mana lagi? Nonton di handphone atau nonton di laptop gitu kan? Baru lah ini dalam sejarah pilkada baru kan kita kampanye begitu kan? Bisa jadi nanti podcast kayak begini itu lebih banyak diminati oleh si pasangan calon dalam memaparkan visi misinya. Oh gitu ya. Iya. Enggak, gue juga bingung nih ketika abang tadi bilang ngawasinya lewat handphone atau lewat laptop. Itu ada jamnya apa enggak ntar? Kan
ketika kita ngawasin kita rekam. Enggak, maksudnya ketika nih lagi sedang melakukan pengawasan lah tingkat kecamatan. Itu dia ngawasinnya di kecamatannya apa gimana, dalam artian kan kalau digital kan umum tuh ya. Kita nggak bisa ngawasinnya tuh lewat mana gitu. Nah, ntar gimana itu, Bang? Kita gini, ngawasinnya itu bukan soal kecamatan atau apa. Jadi kasusnya nanti adalah soal kegiatan itu. Jadi ketika kegiatan itu bukannya lagi lokusnya adalah di kecamatan ini, di kecamatan ini, di kecamatan ini, bukan. Lokusnya. Lokusnya adalah akun tadi. Akun. Iya, lokusnya adalah akun. Ya, contoh misalnya nih yang sudah kita tangani ya. Apakah Pak Muhammad atau Tommy Patria yang sudah kita panggil karena postingan-postingan di Facebooknya, apakah melihat unsur tempatnya? Kan tidak, tapi akunnya. Walaupun itu di luar Tangsel misalnya. Iya, walaupun itu di luar Tangsel, tapi akunnya, akun siapa ini? Oh, akun Pak Muhammad sendiri atau akunnya Tommy Patria sendiri, begitu. Oh gitu ya, rumit juga, gue aja bingung. Ya kan, lokusnya memang tidak ada gitu ya, lokusnya. Jadi bisa saja misalnya kampanyenya calonnya itu ngomongnya di Tangerang, kota Tangerang gitu ya. Bisa saja. Kan kalau dulu, itu lokusnya beda. Kejadiannya di kota Tangerang nggak bisa kita tangkep gitu kan, nggak bisa kita tangani karena lokusnya ada di luar teritorial kita. Tapi kalau virtual, daring, ya itu pasti lihat akunnya, bukan ngelihat itu lokasi ngomongnya di mana. Walaupun misalnya dia di Banda Aceh misalnya, dipanggil itu ke Aceh. Betul, begitu. Jadi dilihatnya akunnya. Ini akunnya apa? Akun Firdaus ya. Dikejar Firdausnya. Mau ngomong Firdausnya ngomong di Sumatera, di Jambi, dilihat akunnya. Gitu Bang. Ini apa namanya kan sekarang ini dengan secara virtual ini untuk katakanlah tangkap tangannya itu susah nih Bang, nggak kelihatan kan, money politics misalkan kita bilang. Nah ini yang agak repot ya. Sebenarnya begini, kalau akun kampanye virtual itu kan ini kita belum tahu ya PKPU-nya seperti apa, tapi Bawaslu sudah sedikit menganalisis begini. Kalau di kampanye terbuka ada yang namanya uang transport. Gitu kan? Ada namanya uang transport. Nah, kalau di kampanye virtual ini apa yang diberikan? Kan gitu kan? Kasih makan minum enggak? Dikasih transport enggak? Berarti kan dikasih pulsa. Iya. Ya kan? Dikasih pulsa. Apakah pulsa ini masuk dalam kategori money politik? Masuk ini. Hah? Masuk. Nah, nanti kita lihat PKPU-nya. Kan bisa saja misalnya PKPU-nya mengkonversi nilai transport atau makan minum ke dalam nilai pulsa. Nah, yang bingung lagi adalah ketemulah itu. Misalnya di konferensi transport dan makan minum misalnya 100.000 sekali kampanye virtual. Nah, sekarang kalau misalnya di transfernya 200.000 pakai kita tahu. Nah itu gimana? Nah itu yang agak kesulitan. Nah ini yang sedang menjadi persoalan kita gitu ya di Bawaslu. Kita akan mencari metode pengawasan secara virtual ini lebih efektif dan lebih efisien. Ya terutama ngelihat PKPU dulu lah. Oh begitu Bang. Ya. Ini ada berita juga nih Bang terkait kampanye virtual. Jadi di sini dijelaskan di berita. Gua ngutip dari kompas.com bahwa jika kampanye digelar secara virtual, besar kemungkinan calon kepala daerah menggunakan cara-cara yang dilarang untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih. Misalnya mengiming-imingi pemilih dengan pulsa. Syarat pemilih dapat mengikuti kampanye virtual adalah kepemilikan pulsa. Maka bukan tidak mungkin kesempatan itu menjadi modus bagi oknum paslon mempengaruhi pemilih dengan memberi pulsa atau hadiah lainnya. Nah, lu gimana nih? Kalau ada kejadian seperti ini? Tadi yang saya bilang, jadi di PKPU kampanye nanti di PKPU kampanye itu akan melakukan konferensi atau tidak? Di konferensi digantilah dari uang transport
dan uang makan minum diganti ke uang pulsa. Nah, berapa nilainya? Kan gitu. Misalnya uang transport kalau ikut kampanye 20.000 misalnya. Uang transportnya atau 2 liter lah begitu ya, 2 liter bensin. Terus makan 20.000 juga. Gitu kan, 40.000. Nah, kemudian ketika ikut kampanye virtual karena tadi hasil ini 40.000 misalnya. Itu boleh-boleh aja. Gitu. Cuman kan kita nggak tahu dari transfernya berapa. Nah, itu persoalannya. Itu yang menjadi persoalan adalah bagaimana Bawaslu memastikan bahwa orang yang ikut kampanye virtual itu diberikan lebih dari apa yang sudah ditentukan oleh PKPU. Itu dia. Nah, kalau kampanye virtual ini ada batasan orangnya nggak sih? Kalau ngelihat dari kapasitas Zoom meeting itu 500 ya. 500. Ya kan? 500. Terus kalau ngelihat kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas itu kan melihat dari kapasitas gedung. Itu kan udah nggak ada tuh. Ya, artinya kalau kita mau perbandingkan nih gedung dengan kapasitas room. Ya kan? Berarti boleh dong 500 kalau memang kapasitas roomnya bisa 500. Kalau kapasitas roomnya misalnya bisa 1.000 ya silahkan aja. Kan bisa begitu. Tapi nanti dilaporkan nggak? Harus melapor ke Bawaslu nggak ketika gue udah ditransfer nih pulsanya satu-satu misalnya di Zoom meeting 500 orang misalnya. Ya. Pengganti bensin misalnya 20.000. Apakah nanti yang mengikuti kampanye secara virtual itu harus melapor ke Bawaslu ya sudah ditransfer nih 20.000 atau kayak seperti apa? Kalau itu sih Bawaslu akan melihat nanti ya di laporan dana kampanye. Kan akan terlihat nanti di laporan dana kampanye. Oh begitu. Iya, ada laporan dana kampanye. Nah, justru sebenarnya ini menjadi kehati-hatian tim sukses dan pasangan calon dalam mengajak orang untuk mengikuti kampanye virtualnya. Jangan-jangan orang yang ikut dalam kampanye virtual itu adalah orang pendukung yang lain. Ketika lebih dari yang diberikan, dia bisa melaporkan ke Bawaslu. Nah itu gimana ngawasinnya? Kalau gitu kan bisa kita terima, ya kan? Ya. Artinya betul-betul memang tim sukses dan pasangan calon dalam situasi seperti ini benar-benar harus selektif ketika dia mengundang atau mengajak atau memberikan uang pulsa tersebut gitu. Jangan sampai nanti dia salah memberi kan gitu. Salah memberi malah ngaku-ngaku sebagai tim ini mau bisa saja kan gitu kan. Bisa saja itu. Nah, itu yang menjadi kehati-hatian lah begitu ya. Kehati-hatian. Kalau Bawaslu akan melihat nanti di laporan dana kampanye. Gitu. Nanti ketika ada kampanye virtual berarti anggota Panwas atau Bawaslu ngikut juga berarti di dalam Zoom meeting itu misalkan. Kalau itu undangannya, kalau itu misalnya agenda yang diagendakan oleh KPU, mungkin kita ikut. Gitu ya. Kan ada jadwal kan yang diberikan oleh KPU nanti kan. Nggak mungkin juga KPU membebaskan kan begitu ya. Kampanye virtual itu. Kalau yang dijadwalkan oleh KPU mungkin kita ikut di dalam Zoom meeting itu gitu ya, atau di kampanye virtual itu. Tapi kalau yang diagendakan oleh tim sukses ya kita nggak tahu juga gitu. Jangan-jangan nanti ID passwordnya yang dikasih berbeda kan begitu. Nggak mau juga kan mereka diawasi kan sebenarnya. Makanya. Ya. Cuman hati-hati nanti yang ikut Zoom meeting atau kampanye virtual tersebut justru malah orang lain kan begitu yang menjadi lawan. Iya, kita nggak tahu juga kan. Nah itu makanya harus betul-betul selektif gitu. Itu kehati-hatian. Ini satu hal yang baru ya kamu. Iya betul. Pilkada 2020 ini. Barulah gitu ya. Tapi kalau soal pengawasan ya Bawaslu punya pengalaman lah. Gitu ya. Efektif nggak tuh? Kalau pengawasan bagi Bawaslu ya soal kampanye pasti efektif. Cuman persoalannya
efektif itu kampanyenya efektif nggak? Karena maksud dari tujuan kampanye itu kan menawarkan visi misi, menawarkan program yang nanti masyarakat menilai bahwa visi misinya bagus, programnya bagus. Kemudian dia mau datang ke TPS dan memilih. Kan tujuan kampanye itu. Nah, kalau soal pengawasan kita justru malah lebih mudah sebenarnya gitu ya dengan melihat itu gitu. Tapi bagaimana sampaian yang disampaikan oleh pasangan calon atau tim sukses di kampanye virtual itu? Nih bro, nih kan sekarang nih lagi pandemi nih ya, otomatis kan pendapatan masyarakat menurun ya, ekonomi menurun, dan dampaknya mungkin paling besar adalah tingginya politik uang, money politik gitu, karena banyak orang yang butuh ngambil uang gitu, dalam artian seperti itu. Sementara kan tidak ada nih ya kampanye terbuka segala macam. Nah, Bawaslu menilainya seperti apa tuh, seperti itu? Wah, yang jelas gini, money politik itu kan salah satu dari pelanggaran yang bisa dua yang dijerat. Pertama, pelanggaran tersebut masuk dalam kategori administrasi TSM. Kedua, pelanggaran pidana pemilu. Jadi ada dua. Kalau pelanggarannya itu oleh tim kampanye terhadap money politik yang terjadi, maka secara administrasinya bisa membatalkan si pasangan calon. Secara administrasi bisa membatalkan pasangan calon. Kemudian secara pidana pemilu, maka orang per orang dia kena gitu ya, bukan lagi tim sukses, orang per orang kena pelanggaran pidana pemilu. Pengawasan kita lagi-lagi adalah memanfaatkan jaringan kita gitu ya, memanfaatkan jaringan kita di tingkat kecamatan, kelurahan maupun di pengawas TPS. Nah, ditambah lagi saat ini kita punya alumni sekolah kader pengawasan partisipatif. Kita sedang melaksanakan sekolah kader pengawasan partisipatif yang alhamdulillah di Tangsel itu yang ikut ada 104 orang gitu ya. Nah, sesuai kelurahan berarti 104 orang sesuai enggak kelurahan. Kelurahan kan 54 ya. Iya, 4 lagi. Jadi 5 ini 104 orang ya terus yang ikut. Nah, mudah-mudahan mereka juga bisa mendorong gitu ya, bisa mendorong menciptakan pilkada bersih dari money politik ya. Mudah-mudahan gitu ya. Kalaupun tidak ya minimal mengurangi lah. Tapi potensinya gede nggak sih kondisi begini nih? Ya besar. Kenapa bro? Ya karena tadi kebutuhan orang. Tapi kan begini, yang selalu yang jadi persoalan itu, yang sering didiskusikan itu adalah bagaimana kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan pilkada. Tapi tidak pernah ditanya soal kesiapan pemilih untuk datang ke TPS. Nah itu gimana tuh? Nah itu sebenarnya, makanya tadi kenapa salah satu rangsangan yang dilakukan oleh pasangan calon nanti ya tadi karena faktor ekonomi, faktor ini pandemi yang masih ada dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya ya gua mau datang ke TPS kalau ada duitnya kan begitu. Nah, ini bagaimana mindset ini yang harus dirubah oleh kita. Bukan cuma hanya oleh Bawaslu, bukan cuma oleh KPU, tapi oleh kita semua. Orang yang cinta terhadap demokrasi gitu. Tentunya paslon tim sukses paslon yang memberikan pendidikan politik kepada pemilih ya. Bagaimana mereka berkampanye. Kayaknya agak susah itu ya. Kok bisa gitu? Karena tujuan tim sukses apa? Menang. Segala cara akan dilakukan. Seorang ketua Bawaslu aja sampai pesimis begitu, bro. Ya, bukannya pesimis ya. Kita justru mengetahui. Kalau misalnya ada tim sukses bilang kita nggak bagi-bagi uang, kita nggak akan money politik, kita tidak akan memberikan iming-iming, itu bullshit gitu loh. Di mana sih ada orang yang pengen menang jujur? Yang tim sukses pasti berpikir yang penting menang, mau jujur. Wah, seujon ini namanya lu begini. Bukan seujon, tim sukses itu, tim sukses itu selalu berpikir bagaimana caranya dia tetap harus menang.
Nggak berpikir dia menang dengan jujur. Yang penting menang. Ini pengalaman lu apa gimana, Bro? Ya. Ya 2010 lah ya. Gua kan gini ya. Saya nih 2004 gue pernah nyalon. Saya ini pernah nyalon 2004. Kemudian 2010 ya kalau misalnya jadi tim sukses sih bukan tim sukses. Apa namanya? Pendukung aja. Pendukung. Ya, pendukung. Nah, kita lihat di situ ya tim sukses itu kan cuma hanya jadi anggota Bawaslu tahun berapa? 2015. 2015. 2015, Bro. Itu boleh itu. Ya boleh kan 5 tahun. Oh, 5 tahun. Mau ngejar gue dia. Boleh lah itu. Ya kan kita Clear lah lulus. Clear itu kan. Clear lah ya. Nah karena salah satu motivasi gue untuk jadi ketua Bawaslu ya menjadi anggota Bawaslu ya itu. Karena banyak penyelenggara yang mampu juga diiming-imingi oleh tim sukses tadi. Modusnya gimana sih itu, Bro? Gue ketawa, Bro. Ketawa. Itu rahasia kita untuk kita ini. Maksudnya ini kan bagi yang nonton juga bisa tahu lah. Ternyata seperti ini loh. Pengalaman di pencalegan lah ya. Ini pengalaman di pencalegan. Kok pencalegan? Penyelenggara yang tadi lu bilang. Iya, ini pengalaman gue cerita dulu soal ketika gue nyalon, ya kan? Nyalon waktu itu dengan sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup. Kelemahan dari seorang caleg itu adalah data. Iya. Kelebihan penyelenggara dia bisa membohongi calegnya dengan data. Nah, si caleg biasanya tergiur dengan tawaran-tawaran penyelenggara, gitu. Iya. Nah, kesalahannya adalah ketika si penyelenggara ini tidak punya integritas, akhirnya dia melakukan itu dan si calegnya mau itu. Nah, ketika gue jadi tim sukses. Pendukung dari 2010 lah waktu itu. Nah, melihat itu juga. Gitu. Masih banyak penyelenggara yang tidak berintegritas. Kalau sekarang berintegritas kan? Ya belum bisa dikatakan 100%. Masa, Bro? Iya, belum bisa dikatakan 100%. Enggak, terus. Nah, modus-modusnya itu adalah tadi dari penyelenggaranya. Penyelenggaranya pertama menawarkan atau tim suksesnya yang menawarkan iming-iming tersebut. Dia tidak punya integritas, ya selesai lah itu. Menawarkannya gimana biasanya? Ya padahal kenikmatan sesaat lah. Enggak, misalnya gue caleg nih atau calon ya. Ente abang penyelenggara nih. Abang nawarin ke saya. Gimana biasanya ngomongnya? Ini deh. Kasus di beberapa daerah ada caleg yang mengeluarkan uang sampai 600 juta agar dia dijadikan sebagai anggota dewan. Pas gitu ternyata dibohongin, ya kan? Tawarin, dipintain. Nih kalau mau jadi anggota, mau jadi sini 600 juta, gitu kan? Supaya jadi. Ternyata nggak jadi. Enggak, itu biasanya setelah coblosan apa sebelum? Kalau calegnya yang nggak ngerti. Itu pasti setelah coblosan. Setelah coblosan. Iming-iminginya mau jadi gimana ceritanya? Ya tadi dirubah angkanya dan lain sebagainya. Cara ngerubahnya gimana tuh? Ya dari mulai PPS udah mulai dirubah. Kan biasanya pas penghitungan banyak tuh saksi A, B, C, nah, D. Ini lagi-lagi pengalaman. Inilah manfaatnya gue jadi manfaatnya Bawaslu ya. Dan juga mantan caleg dan mantan tim sukses begitu. Jadi modusnya itu memang KPPS. Ini kalau misalnya dia bermain dari KPPS nih, mainnya dari KPPS. Mainnya dari KPPS itu begini. C6 itu kan undangan yang akan diberikan ke pemilih.
Di TPS ini jumlahnya ada 300. Jumlahnya Iya. pemilih ini. Ketika dibagikan itu cuma tersampaikan ke orang itu sekitar 200. Masih ada C6 100 lagi kan? Iya. Nah, C6 yang 100 lagi berdasarkan ketentuan PKPU itu harus dikembalikan. Iya. C6 ini. KPPS-nya kan RT Iya. biasanya. Nah, dia bilang udah nggak usah dikembaliin, laporin aja. Nanti orangnya akan diberikan ketika dia datang. Pak, kok C6 saya belum didapat, belum dikasihin. Nah, baru dikasihin di situ. Kadang-kadang C6 ini dimanfaatkan oleh si KPPS untuk menyuruh orang nyoblos atas nama yang ada di C6 tersebut. Walaupun yang nyoblos itu namanya bukan yang ada di C6. Misalnya C6 ini atas nama si Acep. Cuman si Acepnya sudah meninggal. Nah, si Daus nanti kalau dipanggil namanya Acep, lu masuk aja nyoblos. Iya. Gitu kan? Nah, itu kerjaan siapa? Itu kerjaan KPPS. Nah, si Dausnya ini kan juga dia punya hak juga buat nyoblos. Ya. Kan ada ininya, Ya, tintanya. kalau Dausnya orang Tangsel. Kalau Dausnya orang Jawa yang tidak punya hak pilih, emang siapa yang tahu bahwa Daus itu orang Tangsel atau bukan? Itu biasanya setelah jam berapa itu modus-modus begitu? Ya, itu biasanya bisa di awal, bisa juga di akhir. Gitu. Biasanya di awal atau di akhir. Kenapa? Di awal belum banyak orang, Iya. di akhir orang sudah sepi. Tapi kalau di tengah-tengah itu orang banyak. Kan ada saksi, Bro. Saksinya kan kadang-kadang bukan orang TPS tersebut. Gitu ya. Harusnya saksi itu adalah orang TPS tersebut, maka dia mengenali warganya. Kan kadang-kadang enggak. Saksi dari Lengkong Gudang, saksi di Lengkong Gudang itu dari Kecamatan Setu. Saksi dari di Kecamatan Setu dari Pamulang. Itu bisa saja terjadi. Itu di awal biasanya modus operandi itu. Gitu. Kemudian ada juga misalnya si KPPS itu mencoblos surat suara terlebih dahulu. Misalnya sejumlah 4. Iya. 4 biji dicoblos nih. Ntar C6-nya dimasukin tuh di daftar hadir. Yang tadi itu dimasukin. Plak. 4 biji. Jadi ketika dihitung surat suara dengan undangan yang datang pas. Bener juga nih Pak Irfan kayak gitu juga. Hah? Itu terjadi. Itu terjadi. No, apa namanya yang ngesut gua masalahnya punya pengalaman juga ketahuan ya. Itu yang terjadi di Pondok Aren. Oh gitu. Iya. Itu yang terjadi di Pamulang. Itu pernah terjadi 2010 itu. Itu KPPS bilang begini. Bapak tolong ya sampaikan nama tuannya. Ini pembantu nih. Kan biasa kalau di komplek itu yang ketemu bukan tuan kan, pembantu. Bapak nanti bilangin sama tuan ya. Hari Rabu besok nyoblos. Nah, nanti Bapak sama Ibu sama Nyonya bawa aja undangan ini. Nah, nanti dipanggil sesuai dengan nama undangan. Gitu. Kalau emang mau nyoblos. Padahal dia tidak punya C6. Tapi sudah diberitahukan tuh ke si pembantu oleh si KPPS. Itu terjadi. Jadi curangnya lihatnya dari awal itu. Dari awal itu kecurangan dari awal. Kalau kecurangan di akhir gimana tuh, Bro? Kalau kecurangan di akhir itu kan ini kadang-kadang gini ya. Saya selalu bilang begini ke teman-teman pengawas TPS begini. Ketika ngawasin TPS dalam pencoblosan, itu formulir C1. Ya, formulir C1. Ini kan si KPPS pinter nih. Saksi pengawas. Ini kan kalau saya yang nulisin lama nih. Iya. Ya kan? Yang nulisin lama. Nah, ini tulis sendiri ya. Ntar kita tanda tangan. Dikasih lah tuh. Ya kan ke saksi, ke pengawas TPS dikasih. Kan berhitung dia. Si siapa? Si KPPS tuh. Berhitung kan? Iya. Si A dapat berapa, si B dapat berapa. Saksi-saksi ini ya kan? Nyatet nih. Nah, pas gitu nyatet karena saksi itu kan pengen dapat duit.
Iya. Buru-buru kabur. Mudahan lah ya. Iya, buru-buru kabur kan. Nggak dulu minta tanda tangan KPPS-nya. Tapi langsung kabur setoran, apalagi kalau menang. Ya kan? Wih, TPS gue menang begitu kan. Langsung ke laporan dia. Belum ditanda tangan. Nah, ketika C1 itu belum ditanda tangan, sah tidak? Dan selalu dalam permasalahannya adalah di KPU mekanismenya ketika diakurkan C1 dengan C1 saksi dengan C1 saksi antara lain dan juga dengan pengawas TPS, ketika itu mana yang lebih sama, misalnya saksi dengan saksi benar tapi panwasnya salah, misalnya nilainya angkanya salah, maka yang dipakai adalah saksi ini. Nah, kenapa si KPPS itu atau si pengawas petugas di kecamatan itu ketika menghitung itu tidak mau lihat C plano. Padahal yang lebih akurat adalah C plano. Oh, gitu ya. Iya, bukannya C1 lampiran. Seharusnya ketika ada perbedaan itu harusnya segera dibuka C1 plano karena sangat sulit bagi penyelenggara untuk melakukan penipuan atau naikin suara orang itu lewat C1 plano. Kalau dalam C1 lampiran itu sangat mudah. Gitu. Oke, siap. Gue banyak ngomongin itu ya. Padahal kampanye dari ini kan. Gue mau buat sesi kayaknya ini. Mau kan, bro? Tapi emang itu apa ya? Yang juga harus diketahui oleh tim sukses dan pasangan calon. Oh iya. Gitu. Bukan cuma hanya Bawaslu itu sebenarnya. Siap, Bang. Oke, pemirsa, apa namanya? Gua minum dulu ya. Minum boleh. Gua tutup dulu dah. Bye.